And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang Risk Based Audit. Saya, Aisyah Wulandari, dengan NPM 062040512393 sebagai ketua kelompok, dan dua rekan saya. Saya Desrina dengan NPM 062040512395. Saya Zahwa Aliawati dengan NPM 062040512404. Berikut ini video pembahasan tentang Risk Based Audit. Dalam pembahasan kali ini, terdapat beberapa submateri yang akan dibahas, yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, tujuan, yang keempat, manfaat, yang kelima, peranan, dan yang terakhir, tahapan Risk Based Audit. Sebelum kita masuk ke submateri, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu audit, program audit, dan tujuan dari program audit itu sendiri. Apa sih audit itu? Audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, program audit. Program audit adalah serangkaian kebijakan dan prosedur untuk menentukan bagaimana evaluasi bisnis dan proses audit harus dilakukan. Audit program pada umumnya melibatkan petunjuk khusus seperti apa, berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan dan evaluasi, serta mengumpulkan dan menganalisis data tersebut, dan termasuk juga kapan hal tersebut harus dilakukan. Jenis audit program yang digunakan biasanya disesuaikan dengan jenis bisnis tertentu. Tujuan program audit yang terdiri dari 5 tujuan, yaitu yang pertama, sebagai acuan pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksanaan tugas audit. Yang kedua, sebagai pedoman spesifik dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, sebagai sarana perbandingan data yang dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, sebagai alat untuk mengontrol dan mencatat pelaksanaan yang tepat dari pekerjaan audit untuk meninjau pekerjaan audit. Yang kelima, sebagai bukti audit yang mendukung pendapat audit. Selanjutnya, definisi audit berbasis resiko atau risk based audit adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa resiko telah dikelola di dalam batasan resiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi resiko-resiko, baik strategis, finansial, operasional, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Dalam audit berbasis resiko, resiko-resiko yang tinggi diaudit sehingga kemudian manajemen bisa mengetahui area baru mana yang beresiko dan area mana yang kontrolnya harus diperbaiki. Risk-based audit memastikan bahwa seluruh tanggung jawab manajemen telah dilakukan secara efektif. Tanggung jawab manajemen yang utama termasuk memastikan internal kontrol telah memadai dan manajemen risiko telah dilakukan dengan tepat, diikuti oleh berbagai fungsi dan unit kerja di perusahaan. Nah, sebelum memasuki manfaat, peran, dan tujuan dari Risk Based Audit, kita akan membahas mengenai latar belakang dari Risk Based Audit. Indonesia meratifikasi ketentuan untuk menerapkan International Standards on Auditing atau ISA mulai awal tahun 2013
ISA sepenuhnya mengadopsi pendekatan audit berbasis resiko. Hingga saat ini, penerapan audit berbasis resiko bagi auditor di Indonesia merupakan hal yang wajib. Salah satu paradigma baru dalam salah satu pekerjaan unit pengendalian intern adalah melakukan audit internal berbasis resiko yang dilatar belakangi oleh yang pertama, Standard of Professional Practice of Internal Auditing 2001 dan diperbarui pada IPPF 2009 butir 2100. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/PBI/1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank Umum. Nah, selanjutnya mengenai tujuan umum dari metode risk-based audit. Tujuan yang pertama yaitu mengurangi risiko perusahaan. Tujuan yang kedua, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan perusahaan. Dan tujuan yang ketiga, melindungi perusahaan dari kejadian yang tidak diduga-duga dan mengantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, mengenai manfaat dari metode risk-based audit. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Manfaat yang kedua, sistem check dan balance organisasi. Manfaat yang ketiga, mengungkap temuan mengenai kelemahan yang dimiliki oleh manajemen. Dan manfaat yang keempat, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengukur resiko. Dan manfaat yang kelima, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi fraud atau masalah lainnya. Selanjutnya, mengenai peran dari risk-based audit. Peran yang pertama, rencana audit difokuskan pada area yang paling memberi nilai tambah dan alokasi sumber daya perusahaan. Yang kedua, internal audit akan memiliki early warning signal dan penanganan risiko dapat dilakukan lebih proaktif dan dini. Yang ketiga, strategi mengkomunikasikan visi misi strategi kebijakan direksi dan mekanisme pelaporan berkaitan dengan manajemen risiko ke seluruh jajaran. Peran yang keempat, auditing dapat mengidentifikasi KPI atau Key Performance Indicator dan CSA atau Control Set Assessment yang berkaitan dengan risiko. Peran yang kelima, risk-based audit mengikut sertakan stakeholder utama dan komunitas investasi dalam kegiatan dan perkembangan manajemen risiko perusahaan. Dalam risk-based audit terdapat 3 tahapan. Menurut Theodorus M. Tuanakota dalam bukunya Audit Berbasis ISA International Standard on Auditing, tahapan dalam audit terbagi menjadi 3 besaran. Yang pertama, risk assessment atau menilai risiko. Yang kedua, risk response atau menanggapi risiko. Dan yang ketiga, reporting atau pelaporan. Tahapan yang pertama pada risk-based audit yaitu risk assessment. Pada tahapan ini, seorang auditor akan melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan dengan tujuan memberikan informasi berbasis bukti dan analisis untuk memberikan keputusan bagaimana cara mengatasi risiko tersebut dan bagaimana memilih dari beberapa opsi. Proses risk assessment yang pertama yaitu identifikasi rasio. Penilaian risiko pada proses ini dapat kita lihat dari apa yang dapat terjadi, kapan, di mana, bagaimana mendefinisikan risiko tersebut, dan mengkategorikan risiko. Contohnya dari identifikasi rasio ini, seorang auditor akan dapat memperoleh pemahaman strategi bisnis klien dan memproses serta menilai risiko. Identifikasi rasio ini sendiri dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam melaksanakan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, identifikasi rasio adalah kegiatan untuk mencapai dan mendata risiko yang ada yang terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi atau bisnis proses. Proses yang kedua yaitu analisis rasio. Penilaian risiko dengan proses ini
kita memungkinkan menentukan level resiko dan memastikan konsekuensi atau pengaruh dari resiko itu sendiri. Contohnya, dengan adanya analisis resiko ini, seorang auditor akan memahami pengendalian internal dan menilai resiko. Pengendalian analisis resiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak resiko yang mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang timbul dari peristiwa tersebut. Tujuan dari adanya analisis rasio ini yaitu untuk memahami resiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas menolak penanganan dari resiko tersebut. Proses yang ketiga yaitu evaluasi rasio. Penilaian resiko dengan proses ini kita melakukannya dengan cara mengidentifikasi resiko yang dapat ditoleransi dan memprioritaskan resiko mana yang lebih tinggi. Tahapan ini dimaksud untuk membantu proses pengendalian keputusan berdasarkan hasil analisis rasio. Evaluasi rasio ini sendiri merupakan proses perbandingan antara level rasio yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang diterapkan sebelumnya. Dengan kata lain, hasil dari evaluasi rasio ini menunjukkan peringkat resiko mana yang memerlukan penanganan atau minus mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat resiko yang dapat diterima. Tahapan yang kedua pada risk-based audit yaitu risk response. Pada tahapan ini, seorang auditor akan menilai resiko bawaan dan resiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Beberapa jenis tanggapan terhadap suatu resiko telah diidentifikasi dan dinilai, yaitu avoid atau menghindari, reduction atau kurangi, sharing, pindahkan, dan terima. Tahapan yang terakhir atau yang ketiga yaitu reporting atau pelaporan. Pada tahapan ini meliputi merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat dan sesuai kesimpulan yang sudah ditarik. Bukan hanya itu ya, seorang auditor juga harus menelaah kewajiban bersyarat dan komitmen, yaitu potensi kewajiban masa yang akan datang pada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak dapat diketahui sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi, serta menelaah peristiwa kemudian. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.